Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mencoba membahas modul 3.1.A.9 tentang koneksi antar materi. Bersama saya Rahmat Septiandi, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Sukabumi. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Nilai dari diri kita sebagai seorang pendidik tentunya sangat berpengaruh terhadap prinsip pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Ketika seorang pendidik sudah kehilangan jati diri dan idealisme dalam memutuskan sesuatu, maka keputusan akan berdampak buruk untuk setiap pihak yang terkait dengan keputusan itu. Jadi sudah menjadi kewajiban seorang pendidik bisa memutuskan keputusan dengan menjunjung nilai-nilai kejujuran, keyakinan, dan percaya bahwa apa yang dilakukan akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Maka sudah menjadi sebuah keharusan ketika pendidik membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Selanjutnya sesi coaching dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses coaching yang dilakukan bersama coaching, sudah tentu hal itu untuk pengambilan keputusan yang terbaik dalam kasus yang dialami oleh seorang coaching. Seorang pendidik dapat mengeksplor potensi yang ada pada coaching secara optimal dan mampu mengembangkan beberapa opsi pilihan alternatif dalam keputusan yang dibuat. Tentunya hal ini sangat berdampak untuk menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid demi mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari materi awal sampai materi modul 3, semuanya sangat keterkaitan antara budaya positif, nilai dan peran guru penggerak, coaching, sosial emosional, merdeka belajar, dan diferensiasi. Ini memiliki keterkaitan yang sangat luar biasa, sehingga modul-modul dalam guru penggerak memang sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya, sekolah adalah lembaga yang paling berperan untuk pengajaran peserta didik, di bawah bimbingan pendidik atau guru. Sekolah juga sangat berperan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus pandai memilah model, strategi pembelajaran agar peserta didik nyaman dengan apa yang mereka lakukan di dalam kelas. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yaitu sesuai dengan slogan pendidikan di Indonesia. Ingarso Sumtolodo, Madya Mangunkarso, Tutuli Handayani. Artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Pemikiran tersebut sejalan dengan tujuan seorang pendidik yang bisa menggali potensi peserta didik dengan praktik-praktik baik di sekolah. Nilai dan peran guru penggerak serta budaya positif. Nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menggali potensi peserta didik diantaranya kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, toleransi, keadilan, kebenaran. Hal ini adalah dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dalam mendidik peserta didik terutama dalam hal karakter melalui budaya positif. Selanjutnya, budaya positif yang dilakukan bisa dengan beberapa cara, salah satunya yaitu membuat kesepakatan kelas. Untuk berjalan lebih baiknya kegiatan belajar mengajar di kelas, peserta didik akan lebih bertanggung jawab apabila mereka pun terlibat dalam sebuah kesepakatan kelas. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE atau sosial emosional. Sebagai seorang pendidik harus mampu menjembatani perbedaan minat, gaya, dan bakat setiap peserta didik, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan akan terlaksana. Dan bukan hal yang tidak mungkin karakter profil pelajar Pancasila akan terbentuk. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar hal itu terwujud, diantaranya melalui KSE. Hal ini bisa dilakukan agar peserta didik bisa tenang dalam menghadapi pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
Yang pertama yang saya akan bahas di sini yaitu tentang dilema etika, yaitu situasi ketika seseorang memilih sebuah keputusan antara dua pilihan benar dengan benar. Yang kedua yaitu bujukan moral, situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Hal ini cenderung nampak dan terlihat jelas antara benar atau salah. Yang selanjutnya 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama individu lawan masyarakat, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka menengah, jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, 3 prinsip pengambilan keputusan menurut Rushworth and Kidder. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua yaitu berpikir berbasis proses, yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran pada murid dalam pengambilan sebuah keputusan? Seorang pendidik sangat berkontribusi terhadap sebuah keputusan, terutama dalam kasus yang terjadi di dalam kelas. Sudah menjadi keharusan kita mempelajari cara pengambilan keputusan yang bijaksana untuk kepentingan bersama. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam beberapa modul ini yaitu guru adalah seorang pemimpin pembelajaran yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Memiliki peran yang sangat sentral karena keputusan yang dibuat sangat berpengaruh untuk pembentukan karakter peserta didik. Hal ini juga bisa dibentuk oleh budaya positif yang terlaksana dengan baik. Pembelajaran yang nyaman dan kompetensi sosial emosional yang matang merupakan modal utama dalam mendukung guru ketika kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan bisa ditambahkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dilakukan agar potensi peserta didik berkembang secara optimal. Ibu dan guru hebat di seluruh Indonesia, ingat, keputusan terbaik adalah membuat keputusan. Saya Rahmat Septiandi, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.